Seorang pria bernama Keshav menjalankan bisnis keluarga berupa toko sepeda bersama dengan adik satu-satunya Naru. Ayah mereka merupakan seorang yang ahli dalam ilmu agama dan kesehariannya sangat kental dengan tradisi, budaya, dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Inilah yang menjadi penyebab Keshav yang sudah sangat cukup umur belum juga menikah. Menurut kepercayaan agamanya, Keshav adalah seorang manglik, yaitu seseorang yang terlahir di bawah pengaruh Mars, yang mana untuk menghindari nasib sial, dia harus menikahi seekor kerbau sebelum menikah sungguhan. Ayahnya yang sangat percaya dengan hal ini, kemudian melangsungkan ritual tersebut untuknya. Keshav yang percaya diri bahwa dia akan segera bisa menikah karena 50% kesialannya sudah diambil oleh si kerbau yang diberi nama Malika ini, disadarkan oleh Naru bahwa syarat kedua agar dirinya bisa menikah bahkan jauh lebih sulit. Keshav harus mendapatkan wanita yang memiliki 2 jempol di tangan kirinya, baru diperbolehkan menikah oleh ayahnya. Suatu hari, saat mereka berdua sedang pergi untuk membeli spare part sepeda, di kereta mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Jaya. Jaya yang merupakan seorang wanita modern dan berpendidikan, merasa risih ketika hampir saja melihat Keshav sedang buang air kecil di toilet kereta karena tidak mengunci pintunya. Sempat ada perdebatan di antara mereka, tapi ketika Keshav melihat wajah Jaya, dia langsung terpikat padanya. Tapi pertemuan singkat itu berakhir dengan kesan yang buruk bagi Jaya. Kemudian, mereka pun bertemu lagi untuk kedua kalinya saat Keshav mengantarkan sepeda kepada seorang pembeli yang ternyata adalah ayahnya Jaya. Sejak saat itu, Keshav mulai berusaha mendekatinya. Suatu hari, Jaya yang melihat fotonya dipakai tanpa izin oleh Keshav untuk mempromosikan toko sepedanya, merasa sangat marah dan memintanya untuk mencabut semua poster wajahnya yang sudah Keshav sebar. Jaya yang terburu-buru pergi tidak sengaja meninggalkan handphonenya dan Keshav mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan nomornya. Pada perayaan Holi, Keshav yang mengira akan mendapatkan hati Jaya hari itu ternyata salah. Jaya malah mengungkapkan kekesalannya karena terus diikuti oleh Keshav dan merasa hal tersebut tidak pantas dilakukan olehnya melihat usianya yang sudah tidak muda lagi. Jaya juga mengatakan bahwa tidak akan pernah ada sesuatu di antara mereka. Tapi Keshav langsung membantahnya karena menurutnya sudah terjadi sesuatu di antara mereka. Tapi entah Jaya tidak bisa melihatnya atau mungkin dia mengabaikan perasaannya. Dan Keshav pun mengeluarkan gombalan mautnya dengan mengatakan, "Sejak pertama kali melihatmu, aku memutuskan bahwa aku akan melawan seluruh dunia untukmu." Dia lalu menghapus nomornya di handphone Jaya dan menghapus nomor Jaya di handphonenya. Tapi justru sikap Keshav ini berhasil meluluhkan hati Jaya. Dia mulai menyadari perasaannya dan berbalik mengejar Keshav. Setelah menjalin hubungan beberapa waktu, Keshav yang punya keinginan untuk menikah, kemudian mendatangi keluarga Jaya untuk menunjukkan keseriusannya. Dan untungnya, mereka menyukai Keshav. Tapi masalah ada pada ayahnya yang mengharuskannya menikahi wanita yang memiliki 2 jempol kiri. Keshav pun akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada Jaya tentang syarat ayahnya. Tapi Jaya bukannya membantu mencari solusi, malah tertawa karena menganggap hal itu sangat lucu. Dan saat itu, mereka yang kebetulan sedang minum teh, Keshav tiba-tiba saja mendapatkan inspirasi setelah melihat potongan jahe yang terlihat seperti jari. Dia kemudian mendatangi toko pengrajin topeng untuk membuat jari palsu. Dan setelah berhasil mendapatkan jari palsu tersebut, dia memakaikannya pada Jaya, lalu memfotonya dan memperlihatkannya kepada ayahnya dengan sedikit mengarang cerita bahwa Dewi Laksmi datang ke dalam mimpinya dan menuntunnya sampai akhirnya dia bertemu dengan Jaya, si wanita pemilik 2 jempol kiri. Walaupun ada sedikit keraguan di hati ayahnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena melihat sendiri bahwa Keshav mendapatkan wanita dengan 2 jempol kiri. Dan akhirnya Keshav pun bisa menikah. Setelah pesta pernikahan berakhir, keesokan paginya, pagi-pagi buta, Jaya dibangunkan oleh para wanita di lingkungannya untuk ikut pesta lota mereka, yaitu kegiatan membuang hajat di semak-semak setiap subuh. Dan disitulah dia baru mengetahui kalau di rumah Keshav tidak ada toilet. Jaya yang begitu kecewa dan marah akan hal ini mengatakan, jika dia tahu dari awal di rumah Keshav tidak ada toilet, dia tidak akan pernah mau menikah dengannya.
Tapi mau tidak mau pagi itu Jaya harus ikut pesta Lota itu, dan dia sempat bertanya kepada salah satu dari mereka, mengapa tidak ada satupun rumah di desa itu yang punya toilet, dan mengapa tidak ada yang merasa hal itu penting. Hal ini terjadi karena mereka hanya sudah terbiasa dengan kegiatan membuang hajat seperti itu, jadi mereka tidak pernah benar-benar memikirkannya. Setelah sampai di tujuan dan melihat para perempuan itu memulai kegiatannya, Jaya semakin yakin dia tidak bisa melakukannya dan memilih pulang. Setelah sampai di rumah, Jaya yang benar-benar serius tentang permasalahan toilet ini, meminta Keshav segera mencari solusi. Keshav kemudian mencoba berbicara kepada ayahnya soal membangun toilet di rumah yang membuat ayahnya sangat marah sampai mogok makan. Dia menganggap Jaya yang berpendidikan tinggi tidak tahu cara menghormati budaya dan tradisi. Naru yang melihat Keshav kepusingan memberikan ide dengan menyuruhnya datang ke salah satu rumah kenalan mereka yaitu Pradhan. Di rumah itu ada seorang nenek yang sudah tidak bisa bergerak atau berjalan sehingga keluarganya membangun toilet di kamarnya. Keshav pun menggunakan kesempatan ini agar Jaya bisa menggunakan toilet di sana. Awalnya Jaya senang-senang aja, tapi setelah melakukannya, dia malah merasa seperti seorang pencuri hanya untuk pergi ke toilet. Di perjalanan pulang mereka sempat berdebat karena Keshav berpikir masalah sudah teratasi, tapi tidak bagi Jaya. Perbedaan status pendidikan dan latar belakang membuat mereka memiliki pemikiran yang berbeda soal pentingnya toilet. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain karena sama-sama merasa sengsara. Jaya merasa sengsara karena tidak ada toilet di rumah, sedangkan Keshav merasa sengsara karena menganggap Jaya menuntut hal yang tidak penting. Selama ini dia melihat para wanita selalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di rumah mertua mereka, tapi karena Jaya berpendidikan, membuatnya jadi menuntut lebih. Keesokannya subuh-subuh Jaya yang mendapatkan panggilan alam, membangunkan Keshav untuk mengantarkannya ke semak-semak. Sebelum mereka pergi, Keshav meminta maaf atas sikapnya kemarin dan Jaya memaafkannya. Tapi baru saja hubungan mereka membaik, terjadi insiden yang sangat memalukan. Jaya yang sedang melakukan kegiatannya, terkejut ketika ada lampu motor menyorot ke arahnya dan ternyata itu adalah ayah mertuanya. Jaya langsung menutupi wajahnya dan ayah mertuanya yang juga kaget, jadi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sesampainya di rumah, ayah Keshav yang melihat Jaya tidak menutup wajahnya dengan sarinya, berusaha menegurnya melalui Keshav. Tapi Jaya tidak mau lagi menutupnya, karena menurutnya hal itu percuma dilakukan. Jika wanita tetap melakukan kegiatan buang hajat di luar, besar kemungkinan hal-hal seperti ini akan terjadi lagi. Ketika mertua bisa melihat menantunya dalam kondisi seperti itu, apa gunanya menutup wajah di dalam rumah? Keshav yang berada di antara ayah dan istrinya pun tidak tahu harus melakukan apa. Malamnya dia pergi dengan Naru untuk berkumpul dengan teman-teman mereka. Keshav yang frustasi dengan pernikahannya yang terasa seperti neraka gara-gara toilet, akhirnya menceritakan masalah rumah tangganya di depan teman-temannya. Naru sempat mencegahnya karena baginya tidak baik menceritakan masalah keluarga kepada orang lain. Tapi Keshav yang sudah terlanjur kesal tidak menggubris perkataan adiknya itu. Setelah bercerita, salah satu temannya menyarankan Keshav untuk membawa Jaya ke Gorakhpur bertemu dengan neneknya Keshav. Dia juga mengatakan kalau kereta selalu berhenti selama 7 menit di desa mereka, dan dia siap untuk membantu memesankan tiket jika diperlukan. Mendengar kalau kereta selalu berhenti selama 7 menit di desa mereka, membuat Keshav mendapatkan ide cemerlang. Sejak hari itu, dia membawa Jaya ke kereta untuk menggunakan toiletnya. Selama beberapa waktu, semua berjalan dengan baik, hingga suatu hari, Jaya terjebak di dalam toilet karena banyaknya barang yang tertumpuk di depan pintu toiletnya, dan pada saat itu, Keshav juga agak terlambat menjemput karena harus mampir ke suatu tempat. Kereta pun mulai berangkat ketika Keshav sampai, tapi Jaya yang masih punya kesempatan untuk menghentikan keretanya, tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak turun dan malah pulang ke rumah orang tuanya. Kejadian ini membuatnya sadar kalau solusi cepat toilet kereta ini bukanlah solusi sebenarnya. Setelah mereka berpisah, Keshav kemudian menelpon Jaya dan memintanya untuk pulang. Tapi Jaya bersikeras tidak akan pulang sampai Keshav benar-benar menemukan solusi untuk permasalahan ini. Jaya sudah lelah dengan cara Keshav mencari solusi untuk setiap masalah mereka. Dari mulai jari palsu, toilet di kamar nenek tidak berdaya, sampai toilet kereta. Dia tidak ingin lagi ada perbaikan cepat dan menuntut Keshav untuk menemukan solusi permanen. Setelah Jaya pergi dari rumah, ada berita di surat kabar mengenai masalah mereka yang membuat ayah Keshav sangat marah.
Berita ini ternyata ditulis oleh salah satu teman Kesyaf yang bernama Rastogi yang merupakan seorang jurnalis. Dan dia adalah salah satu teman yang mendengarkan cerita Kesyaf pada malam itu. Kesyaf kemudian mendatanginya dan menghajarnya, tapi Rastogi berusaha menjelaskan bahwa berita ini justru akan membuat Jaya kembali padanya, karena keluarga Jaya pasti malu melihat berita semacam itu, yang mana mereka pasti akan menuntut Jaya kembali kepada Kesyaf. Tapi nyatanya, di rumah Jaya hanya ibunya saja yang tidak setuju dengan tindakannya, sedangkan ayah dan kakeknya berada di pihak Jaya. Selain hal ini, kebohongan Jaya dan Kesyaf pun terbongkar juga, di mana dia kehilangan jari palsunya dan jari itu ditemukan oleh ayah mertuanya yang membuatnya semakin murka pada Jaya. Di tengah permasalahan yang sedang dia hadapi, Kesyaf mencoba menghibur diri dengan menonton kegiatan syuting film yang diadakan di desanya. Di sana, dia melihat seseorang keluar dari sebuah box, dan setelah mengetahui kalau benda tersebut adalah toilet portable, tanpa pikir panjang, Kesyaf meminta bantuan Naru dan Rastogi untuk mencurinya. Merasa masalahnya sudah teratasi, dengan percaya diri, Kesyaf memberitahukannya kepada Jaya dan memintanya untuk bertemu. Tapi sayangnya, sehari setelah pencurian itu, Kesyaf pun langsung ketahuan dan ditahan di kantor polisi. Karena sudah mempermalukan keluarga dan merasa Kesyaf sangat keras kepala, ayahnya pun tidak mau menebusnya. Di sisi lain, nenek Kesyaf yang memang datang dari Gorakhpur karena mendengar berita tentang rumah tangga cucunya, lalu ditambah mendengar kabar Kesyaf di penjara, kemudian mendatangi Jaya dan memakinya karena sudah membuat cucunya melakukan tindakan kriminal. Jaya yang syok mendengar hal tersebut lalu datang ke kantor polisi dan meminta bantuan sang sutradara film untuk datang bersamanya dan membebaskan Kesyaf. Jaya pun meminta Kesyaf untuk benar-benar menganggap ini serius dan tidak lagi mencari cara instan. Kemudian festival Holi pun tiba dan ini adalah yang kedua bagi mereka. Kesyaf mengambil kesempatan ini untuk menjemput Jaya dengan membawa sebuah bunga. Tapi saat itu, dia tidak sengaja mendengar percakapan keluarga Jaya mengenai permasalahan mereka. Walaupun ibu mertuanya berada di pihaknya, tapi tidak dengan ayah mertuanya. Ayahnya Jaya berpendapat apa yang dilakukan dan dituntut Jaya sudah benar, karena ada banyak sekali kasus kriminal terhadap wanita dikarenakan tidak adanya toilet di rumah, yang membuat mereka harus buang hajat di tempat terbuka dan memicu tindakan pelecehan kepada mereka. Kakeknya pun sependapat dan membela keputusan Jaya. Mendengar hal tersebut, Kesyaf mengurungkan niatnya untuk menjemput Jaya dan memilih untuk menunggunya di tempat festival dirayakan. Pada perayaan Holi ada tradisi yang mengikutinya di mana para wanita memukul pria dengan tongkat bambu atau kayu yang disebut dengan latmar. Sang pria akan melindungi diri dengan menggunakan perisai atau tongkat lainnya. Dan di perayaan kali ini, Jaya memukul Kesyaf bertubi-tubi untuk melampiaskan amarahnya lalu pergi meninggalkannya. Setelah perayaan berakhir, Kesyaf tidak lantas pulang. Dia menunggu Jaya di depan rumahnya sampai Jaya mau bertemu dengannya. Melihat Kesyaf terluka karena pukulannya, Jaya menghampirinya untuk mengobati lukanya. Dia pun mengatakan sejak lahir dia sudah menggunakan toilet dan tidak bisa jika harus merubah kebiasaannya itu. Kesyaf tetap memohon kepadanya untuk kembali dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini, tapi Jaya tidak mau karena sudah terlanjur kecewa. Setelah semua kejadian ini, Kesyaf baru benar-benar menyadari keinginan Jaya. Ini bukan hanya tentang toilet saja, tapi juga tentang tidak adanya kesadaran setiap orang terhadap pentingnya sanitasi. Dan kali ini Kesyaf bertekad untuk melakukannya dengan cara yang benar. Pada pertemuan warga di desanya, Kesyaf meminta kepala desa untuk memasukkan permasalahannya sebagai salah satu agenda rapat hari itu. Dia meminta para dewan mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membangun toilet di desa mereka. Tapi sayangnya, tidak ada satupun yang mendukungnya. Bahkan, para warga pun tidak. Tapi ada satu orang yaitu Pradan yang menyarankannya untuk mendatangi komite blok karena memiliki wewenang di atas dewan desa dan temui seseorang bernama Vasuda Tiwari.
Jaya juga membantu Kesyaf mengumpulkan bukti-bukti di mana pemerintah sudah pernah menyediakan dana untuk pembangunan toilet di desa mereka, tapi tidak pernah terlaksana. Dengan membawa data tersebut, Kesyaf dan Naru pergi menemui Vasudatiwari, dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata pemerintah sudah menyediakan skema toilet untuk desa mereka, tapi wargalah yang menolak. Dan tempat yang seharusnya menjadi toilet malah digunakan untuk keuntungan pribadi. Mereka kemudian disarankan untuk menemui seorang pengacara, dan di sana mereka diminta mengumpulkan bukti untuk diserahkan kepada pemerintah. Dibantu oleh Rastogi, mereka mengumpulkan foto saat warga desa sedang membuang hajat di tempat terbuka, dan foto tempat-tempat yang seharusnya digunakan untuk membuat toilet, tapi malah dijadikan toko tukang cukur, toko jahit, dan sebagainya. Setelah bukti terkumpul, pengajuan mereka akan segera diproses, tapi ternyata prosesnya akan memakan waktu hampir 1 tahun, yang artinya Kesyaf tidak bisa tinggal bersama Jaya untuk 1 tahun ke depan. Karena dalam hal ini yang menjadi musuh Kesyaf adalah budayanya sendiri, dan tidak mudah untuk memenangkan hal semacam ini. Persidangannya akan sangat sulit karena akan ada banyak warga yang menentang keinginannya. Kesyaf tidak bisa menunggu selama itu, jadi dia memutuskan untuk membangun toilet di rumahnya walaupun harus melawan ayahnya sendiri. Kesyaf juga sampai rela menjual motornya untuk menambah biaya pembangunannya. Tapi setelah pembangunan toiletnya selesai, ayahnya Kesyaf malah menyuruh orang untuk membongkarnya. Dia bahkan mengunci pintu agar Kesyaf tidak bisa keluar dan menghentikannya. Kesyaf tentu tidak tinggal diam, dia melompat dari teras atap rumahnya dan menghentikan perbuatan ayahnya. Amarah Kesyaf pun memuncak saat itu. Kesyaf mengatakan, jika buang air besar dan toilet adalah hal yang buruk, mengapa Tuhan memberi kita perut? Jika tidak ada perut, maka tidak akan ada toilet. Dia lalu menegur kepala desa dengan mengatakan, apakah di dalam kitab suci dikatakan ada kewajiban moral bagi suami untuk membiarkan istrinya menjadi tontonan? Atau apakah dengan buang air besar di tempat terbuka akan menjamin keselamatan? Kemudian Kesyaf melihat tetangganya yang wanita dan menunjukkan keheranannya karena dia tidak malu memiliki 6 orang anak tapi merasa malu saat membicarakan tentang toilet. Dan kepada ayahnya dia berkata, mengapa dia malu saat membaca berita soal menantunya di surat kabar, tapi tidak punya rasa malu ketika harus buang air kecil di selokan. Tidak heran jika Jaya melarikan diri, karena mereka semua di sana terjebak dalam permainan agama yang buta ini, di mana hal yang seharusnya memalukan dianggap normal, dan yang tidak normal dianggap benar. Mengetahui hal ini, Jaya mengusulkan ide lain kepada Kesyaf. Mereka membuat sandiwara di mana tidak adanya toilet, membuat mereka memutuskan untuk bercerai, dan memasukkan berita ini ke dalam surat kabar karena Jaya tahu kalau hal ini akan dianggap memalukan bagi warga desa, dan berharap mereka akan merubah pikirannya. Berita ini pun mendapatkan banyak perhatian, bahkan media sampai meliputnya. Jaya dan Kesyaf secara terbuka membeberkan apa yang terjadi di desa mereka selama ini tentang buang hajat secara terbuka. Permasalahan ini menjadi heboh seantero negeri dan menjadi perdebatan. Pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penggelapan dana pembangunan toilet pun ketar-ketir. Tapi tetap saja, tindakan mereka tidak membuahkan hasil. Mereka gagal menggeretak pemerintah atau mengubah pendapat ayah Kesyaf. Kesyaf mengusulkan untuk menarik berkas perceraian mereka dan memulai kehidupan di tempat baru, tapi Jaya tidak mau, karena selain dia tidak ingin memisahkan Kesyaf dari keluarganya, baginya ini bukan sekedar masalahnya sendiri. Jika dia menyerah, maka tidak akan ada wanita yang akan memperjuangkan haknya lagi di negaranya. Jadi walaupun berat, Jaya tetap memilih untuk melanjutkan perceraian mereka, dan Kesyaf yang memahami maksud dan tujuan Jaya menerima keputusannya. Melihat tindakan Jaya yang sampai sejauh ini, para wanita di desa yang awalnya mencibir tindakannya, mulai membuka pikirannya ketika salah satu dari mereka bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi jika mereka semua membuat permintaan yang sama? Setelah memahami dan menyadari bahwa apa yang Jaya lakukan adalah demi kepentingan mereka semua sebagai wanita, mulailah mereka melakukan aksi protes kepada suami mereka masing-masing. Di sisi lain, neneknya Kesyaf yang terbangun di pagi hari untuk buang hajat tiba-tiba saja terpleset sampai tidak bisa bangun dan berjalan. Karena tidak sanggup jika harus pergi ke semak-semak, si nenek meminta anaknya, yaitu ayahnya Kesyaf, untuk membawanya masuk ke toilet Kesyaf yang sudah dihancurkan itu. Awalnya ayahnya Kesyaf tidak mau, tapi karena ibunya terus meronta-ronta, akhirnya dengan berat hati dia membawanya masuk ke toilet itu. Dan disinilah dia baru menyadari bahwa memiliki toilet adalah hal yang sangat penting.
Di hari itu pula sidang perceraian Jaya dan Keshav akan dilakukan, dan ada banyak wanita berbondong-bondong mendatangi gedung pengadilan untuk memberikan dukungannya kepada Jaya. Mereka mengatakan jika Jaya sampai bercerai, maka mereka semua pun akan bercerai juga. Berita ini sampai kepada Kepala Menteri dan beliau pun langsung mengambil tindakan cepat. Dia memerintahkan untuk mengunci toilet di seluruh kantor pemerintah sehingga semua orang bisa ikut merasakan permasalahan ini secara pribadi dan akan menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat krusial. Dan di saat persidangan Jaya dan Keshav sedang berlangsung, hakim mendapatkan surat dari sang kepala menteri bahwa pengajuan perceraian Jaya dan Keshav harus ditolak karena pemerintah menyetujui permintaan Keshav untuk membangun toilet di desanya dan pembangunannya akan langsung dilaksanakan besok pagi di tanah di luar desanya. Dan sampai saat itu, pemerintah juga akan memfasilitasi warga desa dengan porta toilet. Jaya sangat senang, begitu juga seluruh keluarga mereka, tapi tidak dengan Keshav. Walaupun permasalahan toilet sudah teratasi, Keshav tetap merasa gagal karena tidak bisa menepati janjinya membangun toilet pribadi di rumah untuk Jaya. Dan juga dia masih belum bisa merubah pemikiran ayahnya sehingga dia tidak bisa membawa Jaya kembali ke rumah. Tapi kemudian ayahnya datang dan memarahi Keshav. Dia mengatakan, setelah kamu berjuang sejauh ini, bagaimana bisa kamu tidak membawa Jaya pulang? Dia juga meminta Jaya kembali ke rumah dan melupakan soal jempol palsu dan hal-hal lainnya di masa lalu. बीमार है क्या? लग रहा है बीमार नहीं हूँ बेटा. Dia pun juga meminta maaf atas sikapnya selama ini dan mengizinkan Keshav untuk membangun toilet di rumah. Dan film pun ditutup dengan adegan toilet Keshav sudah diperbaiki dan ayahnya meminta Jaya yang meresmikan toilet tersebut. Sebagai informasi, film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Anita Nare yang meninggalkan suaminya Shivram Nare karena tidak menemukan toilet di rumah sang suami. Dan karena tidak ingin kehilangan istrinya, dengan uang tabungannya dan dibantu sejumlah warga, dia berhasil membangun toilet seperti yang diinginkan istrinya. Sekian alur cerita kali ini, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.